Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang ulun muliakan, utamanya kepada alim ulama beserta seluruh pejabat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita, wabil khusus Ayahanda Kyai Rusli Qurnain beserta Ketua Majelis Ulama Indonesia Indragiri Hilir yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa yang sangat mulia, peristiwa yang sangat agung, lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan pada malam ini. Insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua, manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, hikmah hikmah daripada mengulang-ulang menceritakan tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i ini tidak diragukan lagi. Sidin punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik itu ada kitab menerangkan guru Sidin kada kurang 700 orang untuk memaham Al-Quran dan hadis. Kita guru paling ada betujuh, itu pun termasuk guru silat berdua, tinggal berlima aja lagi. Imam Malik ini setiap malam beribadah, setiap malam bermimpi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi malam siang jadi kenyataan. Kita jarang mimpi malam siang jadi kenyataan. Bila mimpi malam siang jadi kenyataan, bualnya 6 bulan. Mana-mana berbual. Padahal Imam Malik setiap malam mimpi malam siang kenyataan. Kita dada, tapi bagus juga
Karena menjadi kenyataan bingung kita. Tadi malam termimpi disasahi anjing. Kalau esok jadi kenyataan hendak bukahan kemana kita. Untung cuman mimpi. Kadang mimpi bawa musibah. Tapi ada katanya mimpi yang bagus puji orang. Ulun ada melihat di TikTok julak atoy. Ulun hanya ini ke Samarinda ibadah puasa tadi. Kemarin sebelum puasa bertemu lagi dengan julak atoy di Samarinda, Kalimantan Timur. Acil bayah tamimpi disasahi ulang. Minta jawaban dengan julak atoy. Apa maksud mimpi itu? Jari julak atoy dipatoknya lacil. Oja acil bayah ada sawat julakai ulun tinggalkan buka. Oja julak atoy cakanya dipatoknya cilai baik benar ada orang hendak kawan pian. Memang ja asalnya kada dipatoknya. Tapi kubuliki pulang patoknya Kata julak berdarah lacil. Oja acil bayah kada cakanya berdarah cilai berjadian. Memang dia kada berdarah. Tapi kuku kritis berdarah di situ. Apa maksudnya tuh? Oja julak atau itu cilai pian kehendakan belaki itu aja. Imam Malik mimpi malam melihat singa masuk ke kota Madinah, puja guru kami. Meminum habis banyu Madinah, paham sidin. Esok jasidin ulun kedatangan murid yang haus ilmu, singa ilmu. Dihadangi sidin ternyata yang datang Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i ini cerdasnya luar biasa. Tidak ada yang didengar kecuali langsung hafal. Kita ada harapan. Kita ini kada cerdas. Jangankan hendak memaham Al-Quran hadis, memaham teka-teki je lambat. Ada cerdas. Ulun ditakuni oleh guru dari Pangkalambun. Kenapa guru ya bila kita mau unjuni ikan haruan, kenapa ikan haruan maka makannya menyambar? Kan unjuni kan menyambar. Ulun kada dapat menjawab. Sekalinya jawabnya karena ikan haruan kada betangan. Cakanya betangan menjamba aja sidin, bocor juga. Ulun mailangi guru Udin Samarinda. Sama-sama kami di Banjarmasin. Sidin menginap di hotel nang tinggi di tingkat 12. Ulun paling populer naik ke atas tuh karena pakai tangga lift ini takutan. Ulun mendarat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, diandak di hotel Bahalap yang mewah tuh. Pas tingkat ke-8. Saya naik bersama panitia turun, ulun kedua ini keluar lagi. Bakal di atas subang. Takutan ulun. Kalau takurung dalam tangga lift. Masa orang segagah ulun sampai takurung di tangga lift. Apa kata dunia? Jadi ulun kada hendak masuk tangga lift sorangan roh hendak. Naik ke atas bersama teman-teman. Sekalinya Guru Udin bertanya, kenapa katanya sapi itu maka beliuran? Nah itu aja kada dapat. Ternyata sapi kenapa beliuran? Karena sapi kada bisa beludah aja sidin. Bujur aja juga. Tapi kita ini kurang tangkapan kurang. Ulun di Kapuas Kalimantan Tengah. Dibawa oleh panitia makan di warung. Ojar panitia guru tambah nasi. Kada usah khawatir. Makan di sini nasi kada dihitung. Yang dihitung lauk aja guru aja. Ay julun di mana untungnya? Makan nasi kada dihitung, hanya lauk dihitung. Kenapa julun makan nasi kada dihitung? Karena jar amun dihitung ngalih guru ay berapa biji nang pian makan. Kada cerdas, berarti aku ini kada cerdas. Orang berkisah, malam tadi guru aja semalaman hujan, tapi durung kada bisi. Jadi julun talangnya loh kok bocor, ada aja. Atau julun kadang-kadang ada aja. Julun kenapa durung kada bisi? Ada menukar aja.
Sangka saya banyunya kada bisi, rupanya drumnya kada bisi. Mau kada menukarkan, kita ini kada cerdas. Kalau Imam Syafi'i itu cerdasnya luar biasa dalam menangkap ilmu pengetahuan. Maka itu Sidin umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kita umur 47. Jangankan Al-Quran, alifan kada hafal. Ayat berlangganan, maka ketujuh benar jadi imam. Bini dibawa, anak nang halui dibawa. Karena berlangganan kuliah kul huwallah, kuliah kul huwallah. Anak nang halui itu hafal. Suatu saat jadi imam, pas rakaat kedua imam baca Fatihah amin. Anaknya berbisik awan mamanya, mak jeneng anak. Abah ini pasti baca kul huwallah pulang. Abahnya gingsilah ayat keanginan anak, pindah ayat. Inna a'taina. Mencari a'taina kada tetamu, bulik-bulik. Waduh jenang bini kabila selesai nang Tuhan ini bila kada digani. Terpaksa nang bini manggani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kada cerdas. Imam Syafi'i itu cerdas luar biasa. Apa Sidin? Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a lahum ta'aman wa amila ihsanan ba'asahullah yaumal qiyamah ma'as siddiqin wa syuhada'i wa sholihin wa yakunu fi jannatin na'im. Ujar Sidin, barang siapa yang sanggup mengumpulkan kawan-kawan untuk tadi dibacakan cerita kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kawan-kawan diundang kumpul di tempat ini, termasuk ulun diundang datang ke sini. Kemudian sebelum datang wahayya lahum ta'aman, dan kita sudah menyiapkan untuk yang datang makanan. Maka belum acara sudah dibagikan makanan. Baulah nasi kotak. Kenapa maka kita maulah makanan dibacakan cerita kelahiran Nabi? Karena kalau makanan ada dibacakan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita makan, maka makan itu bergerak-gerak di dalam perut mendoakan agar kita yang memakan dosa diampuni Allah. Banyu nang ada itu turun 1000 cahaya ke dalam banyu, bila diminum mudahan hati tarang merasa nyaman. Itu menurut perkataan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ngarannya sama ulun, ujungnya yang berbeda. Sidin Fakhruddin Ar-Razi, kalau ulun Fakhruddin Al-Afghani. Orang yang bilang ulun ini mirip Afgan, di mana-mana gubernur yang di Kalimantan Timur pun mengakui Oja Sidin bujur mirip Afgan guru aja. Banyak orang bilang julak atoy aja mulai pediu ringkas julak atoy bersama guru Afgan. Ulun kada sadar kalau gagah orang yang bilang coba aja, coba pang santri lihat mana Afgan, aku juga ada sobat tamuan. Sekalinya diputar pediu Afgan tuh, inya bernyanyi judul lagu Kehilangan Cinta. Ulun perhatikan bisa mirip juga. Makanya ada banyu, ada makanan, dibacakan cerita kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, wa amila ihsanan, dan berlaku baik kita kepada yang datang. Kipas angin hidupi, lampu hidupi, tikar diampar, kursi dipasang, meja dipasang. Yang datang dipersilahkan masuk, disambut di mana-mana. Parkir Honda sudah diatur. Itu namanya berlaku baik kepada orang yang datang, orang yang memuliakan akan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang didapat hikmahnya? Ba'asahullah yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada'i wassolihin wa yakunu fi jannatin na'im. Maka dia nanti dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat nanti bersama orang-orang siddiqin, bersama orang-orang mati syahid, bersama orang-orang solehin. Kemana digiring? Menuju surga yang penuh nikmat. Alhamdulillah. Kita nih kalau hendak masuk surga mengunyur sorangan berat juga. Kita nih kalau hendak masuk surga lewat jalur hisab berat. Amal bebiada itu gin pamernya minta ampun.
merasa hebat, terus pada 4 rakaat juz yang tahajud malam, merasa hebat sudah. Baca Al-Quran sebulan khatam, merasa hebat dah. Jadi kita nih kadang beramal kecampuran riak masih. Ibaratku ini arum baunya tapi dalamnya berpira, pahit kalau bau arum tapi rasa pahit. Makanya guru kami, kita nih beribadah ini kada usah minta surga, malu kita. Paling tidak kita minta jangan disiksa jadi ya. Kupikir sama aja. Memang kada minta surga tapi jangan disiksa. Kenapa? Malu minta aja sih, amal berpira kayak Pak. Banyak penyakitnya, dosa ada kehitungan. Melakukan dosa ini ikhlas kakada kata berdosa. Dosa nyambat orang jangan ada kehitungan. Pasana kesini nyambat panau orang, pada seorang berpanau aja. Cuman beda aja bang potongan panaunya. Kawan tuh panaunya bulat kayak duit pik. Kita tuh halus aja kayak sisi ikan tapi berumur sama aja pada berpanau. Nang dipandirakan kurap-kurang pada seorang berkurap, cuman keandakannya lain-lain. Orang ini kurapnya digulung aja kelihatan orang, awak tai kurap di bawah ketiak, ada melihat orang tapi sama pada berkurap. Kata Mbah Yai Maimun, kalau kita di akhir zamannya mencari kawan nang kada bisi salah, mencari kawan nang kada bisi aib, niscaya engkau hidup sorangan. Maka itu kita kada usah nyambeti orang. Agina penyambeti orang sama pada berkurap, menyambeti dosa orang, awak gina ada dosa juga, paling tidak menyambat itu berdosa juga. Amun kita lewat hisab, kabila sampai, jangankan di akhirat lewat hisab, di dunia ini aja kalau kita kada lewat jalur khusus berat kita. Haul abah guru sekumpul di Kalimantan Selatan. Kalau kada dapat jalur khusus, hapok lior. Hendak masuk ke musala tuh hapok. Kalau malam Senin acaranya, kita datang imbah zuhur atau imbah asar, kada bakal kau masuk. Kalau tidak dapat jalur khusus. Tapi kalau dapat jalur khusus, kawa. Ulun dapat jalur khusus. 5 kiloan lagi dengan acara, karena ulun terlambat datang. Saya bilang sudah ulun ikut di sini aja kan, di mana-mana kan ada layar tancapnya. Sekali orang ulun turun, rata-rata orang patuh. Sehingga lapah ulun melayani bergambar, ada yang membawa masuk ke rumah. Maka petugas menelpon ke dalam, dijemput pakai Honda 2 buah dari dalam. Akhirnya ulun dapat jalur khusus masuk ke dalam. Orang sudah rame dudukan, berdirian memberikan jalan pakai Honda sampai ke tempat. Jam 5-10 menit saya masuk ke musala lewat hadapan. Itu pintu buka tutup. Begitu ulun datang, karena dapat jalur khusus, digiring oleh pengawal, akhirnya masuk ke dalam. Padahal jam 5-10 menit masuk pas sap paling hadapan. Kenapa? Karena dapat jalur khusus. Mun kada dapat jalur khusus, apa kada bakal sampai ke situ. Di akhirat itu, apalagi itu kan yang hadir cuman 4 juta orangnya. Tapi kalau di akhirat 4 juta triliun, orang percaya hitung seorang. Namun di sekumpul kan yang satu akidah aja, itu pun kada seberataan. Namun di akhirat semua akidah terkumpul di sana, di padang mahsyar. Bukannya tanggung-tanggung, triliunan orangnya. Amun kita kada dapat jalur khusus, hendak ke surga, lewat mana kita? Hendak ke mana tujunya? Nalipun guru kada bawa HP. Minta kirimkan Sherlock, mana kawa? Mbah Dugil kada berfungsi lagi. Kau tanya kada berfungsi di sana, ada orang jualan HP di sana. Kemana kita? Kalau kada dapat jalur khusus, maka itu salah satu mendapatkan jalur khusus supaya kita digiring bersama orang soleh. Agungkan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun di Handil Bakti Banjarmasin, di rumah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Bakhit Barabai. Malam Ahad pengajian. Saya jam 11 sudah datang di situ. Sidin sedang istirahat. Saya dilayani imbah zuhur, pindah ke rumah sebelah makan.
sedang makan sekitar jam 2 belum, setengah makan sekalinya datang utusan. Abah guru menunggu pian di ruang tamu, ampih aku makan. Saya memang terbiasa dari mondok itu. Bila dikiau guru, apa nang kulakukan kutinggalkan. Ayah itu hebat. Sidin menelpon pakai telepon pondok, kada mau menyuruh ke rumah. Cuman Sidin bepadah bila ke pasar singgah ke rumah. Ulun kada nunggu ke pasar. Langsung ulun tinggalkan gawian, langsung tinjak sepeda. Mainjam sepeda kekanakan langsung ke rumah Sidin. Ulun hendak berangkat haji 2005-2006. Duit pas-pasan habis dah. Sekalinya Mbah Yai pulang besurah awan kawan ulun. Awan ulun ini jujur benar juga kenapa mau kepada menelpon Mbah Yai tahu aja situ hendak tulak ke Makkah. Lalu apa kata Mbah Yai? Ujar Mbah Yai, mbuk iyo nang kinin disirak sak durungi mangkat. Ada paham kan? Maunya ke sini hulu Jusidin sebelum berangkat. Saya kada menunda lagi, minjam duit aku terbang ke Jakarta ke Pekalongan karena guru maharap ulun datang. Bulan Maulid nih jadwalnya sudah ulun atur pol. Sekalinya masuk SMS anak Mbah Yai dari Pekalongan. Penjenengan diharap datang menghormat haul Mbah Yusufi aina 31 Agustus Ahad malam Senin nih. Maka saya Ahad ada jadwal di Pret Yakub, memohon saya mengemis kepada panitia, kawalah jangan ulun ceramah, ulun disuruh ke Pekalongan. Padahal aturannya malam Isnin saya mesi di Pelangkaraya, Kalimantan Tengah. Tapi saya urungkan, minta kosongkan satu malam. Jadi insya Allah tanggal 31 Ahad nanti saya sudah beli tiket ke Jakarta langsung ke Pekalongan. Habis haul nanti malam itu juga berbulik ke Jakarta, jam 12 terbang lagi ke Kalimantan Tengah. 31 berangkat, insya Allah buliknya 2 hari sebelum haul. 3 provinsi. Tapi karena anak kiai menyuruh hadir, saya tetap hadir. Karena saya ketemu dalil innamal ilmu bitta'allum, hanya saja ilmu itu didapat harus belajar, tapi wal barakah bil khidmah, amun hendak dapat berkah berkhidmatlah kepada guru, itulah yang dapat ulun lakukan. Kada bisa menolak. Akhirnya datang ke rumah Sidin, bercakap awan Sidin dari jam 2 sampai jam 3.30 azan asar. Ujar Sidin, guru istirahat di kamar hadapan, Sidin di kamar belakang. Sekalinya melihat ulun jemaah asar tuh penuh masjid nang hagin pengajian kaina malam pada pengajian jam 9. Jam 9 malam pengajiannya, asar itu sudah penuh. Sekalinya maghrib melimpah sampai keluar. Orang tua kita Haji Zainal Suah menghadiri acara pengajian Sidin. Orangnya puluhan ribu, hebatnya duduknya rapi batur. Kita 300 juga tabur duduknya. Ini saksinya orang tua kita nih. Sidin memperhatikan, bujur loh Pak. Nah rapinya luar biasa keramah Sidin tuh. Dia ada yang matur, tapi rapinya terpikir ulun, nah julun nasib nih. Berarti ulun kada kawa hadir awan Sidin. Saya hadir di pelata rumah Sidin aja. Ada mungkin ulun menembus orang yang duduk rapi itu. Amun kayak ini kan nyaman menyaluk-nyaluk. Di mana ada lubang duduk situ. Tapi mun barisan orang rapi, gimana aku duduk? Amun kita duduk menyemurangan, malulah kayak bebuka kesiangan. Maka orang gagah pulang. Jadi jaku marah, aku duduk di pelata rumah nih aja. Sekalinya imbah maghrib. Sekalinya ulun masuk ke kamar, sekalinya dipanggil Abah Guru Mahadang. Sidin rupanya jam 7 ke majelis tuh. Jadi berdiri Sidin di intang lawang, Mahadang ulun keluar. Rupanya ulun dibawa Ibu Umbai Wan Sidin, berduaan kami dikawal
masuk ke ruangan, ada yang bersalaman, boleh berdiri tapi kada boleh bersalaman. Lancar ulun masuk. Di dalam itu ada ruangan para habaib dan kiai. Rupanya sidin ada lagi kamar khusus. Kursi nang begini dua aja belepak. Saya anak di luar dipanggil kada boleh kawan ni guru. Jadi kami berdua berdudukan minuman, makan buah, azan isya. Habis azan isya sembahyang sunat di situ. Kamat keluar kami berdua. Sidin jadi imam, ulun belakang sidin. Kenapa saya bisa di situ? Karena ulun digiring bersama orang soleh nang ditunggu dalam pengajian aman. Coba tarai lewat hisab. Bayangkan di akhirat. Maka amalannya kada banyak. Kehadiran kita malam ini semata-mata mengagungkan, menggembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar mudah-mudahan kita kaina masuk surga digiring bersama mereka nang ditunggu bighairi hisab. Amin Allahumma. Imam Syafi'i menambahi pula di dalam kitab Asrarus Shalah karangan Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, Tuan Guru Sapat. Jadi di situ ada wasiatnya Imam Syafi'i. Ujar sidin, kalau hendak nyaman menuju surga, 4 yang harus diamalkan. Pertama, kerjakan setiap yang dipardukan, apapun alasannya, siapkan waktu, jangan menyisakan waktu. Namun menyisakan waktu hagin beribadah, mendada sisanya, nah ada beribadah. Jadi memang disiapkan waktu untuk beribadah, apapun alasannya. Tetap hari ke hari kita gawe ibadah. Amrun yang tasiluhu, setiap perintah yang menjunjung tinggi kita orang mukmin akan perintah. Tapi alhamdulillah kita nih kalau menggawi perintah alhamdulillah banyak bisa, tapi kadang bisa gagal meninggalkan larangan, itu masalahnya. Contoh kali coba banyakkah ada orang sugih menyelamat rumah, bola rumah 4 tingkat, rumah ditata begitu indah kayak rumah nang ada di film Indosiar, film Suara Hati Istriku Menangis Membayangkan. Entahlah rumah siapa nang disuting sidin. Menyelamat rumah, mau undang kita sekampungan kita bisa datang. Cuman acaranya kebanyakan. Tingkat bawah membaca maulid simtudurar sampai habis sejam. Naikkan ke atas membaca berjanji pulang sejam pulang. Naik ke tingkat ketiga membaca maulid diba sejam pulang. Jatuh rumah kita naik ke tingkat keempat dikira makanan. Rupanya belum juga, ada satu nang kada sabar betakon. Kita nih Pak makanan kenapa kajak naik terus ke atas. Jatuhan rumah belum. Bapak aja ganang nasib kawan nang tulaknya ada tadi yang belum makan 3 jam udah bacaan. Ada kawan aja tuan rumah, aku ada nazar Bang, bila selesai bulan rumah 4 tingkat, keempat-empatnya aku bacakan cerita kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Puja jemaah Pak, nazar juga, tapi jangan melibatkan orang. Ini kenapa kami tompa-umpat disiden pian benazar kami sangsaranya, namun pian benazar pian disurangan membaca. Tapi hendak boleh kasih sayang pulang karena ini tingkat terakhir. Ada mungkin lah imbah tingkat keempat naik ke bubungan rumah. Ini masih makanan jasidin berusia undang gelah besatang jadin dibuat di kakanakan handera kok. Bakal kayak kata sidin naik berkunang-kunang mata sekalinya dibaca dia ulami. Habis membaca yang keluar bubur kacang. Maka pulang ya Allah sesudah berkunyung di atas bubur. Kenapa kebanyakan kuah pada kacangnya? Turuk menghirupi kuahnya hanya ketemu kacangnya. Kira-kira bulit di situ sangguplah kada menguyak ya. Diharapkan paling sampai ke simpang jalan Harunuman. Percuma aja jadi orang sugih pemalar diharapkan. Padahal tuan rumah kada salahnya. Nyabulah rumah ganal kada salah duitnya. Dinya menyelamat mengundang kita sekampungan kada salah, siapa nyuruh tulakan seorang juga berjurut tulakan. Nya membaca simtudurar kada salah, disuruhnya bubur kacang pun kada salah, yang salah siapa seorang. Kenapa maka parut lapar kada makan berdahulu. Orang tulaka undangan tuh kada sama harap-harap hidangan. Orang betahlil aja, orang berdoa baamin bila ada hidangan keluar makanan. Bila hidangan kada ada bulikan, bila dudik mau undang pulang jangan tulakan. Ngalih kan. Yang kedua ujasidin, sibukkan diri dengan pekerjaan kebaikan. Apapun kebaikan digawi,
Kenapa? Karena kita kada tahu liwat kebaikan mana kita dapat ridha Allah, kita kada tahu. Kata marida pitaatin, Allah rahasiakan ridanya itu ada di salah satu taat kita kepada Allah. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Nasaihul Ibad, begitu Sidin meninggal dunia, ada orang soleh bermimpi melihat tempatnya Imam Al-Ghazali di tempat yang sangat mulia. Maka orang bertanya, apa sebab sempian mendapatkan pangkat yang mulia? Oh ya Imam Al-Ghazali, aku ingin ditanya juga, kenapa maka dapat pangkat yang tinggi? Aku disini maingat sembahyangku, rupanya kada. Maingat puasa kada juga. Ternyata saya mengarang kitab, ada lalat kehausan, hendak minum air tinta aku disini. Aku memandak meneruskan mengarang kitab. Ku biarkan lalat meminum sampai kenyang terbang, sebab aku kesian awan lalat maka dapat rahmat Allah. Kalau dalam kitab Mukhtarul Ahadis, dua riwayat. Riwayat pertama perempuan macal, yang kedua laki-laki macal. Laki-laki macal itu kalau bahasa Arabnya khaliun. Khaliun itu artinya laki-laki hidung belang. Bukan hidungnya bebelang, ngarannya hidung belang. Mun kada paham hidung belang, mata keranjang. Mau kada paham mata keranjang, liur baungan. Mau kada paham juga playboy. Mau kada paham juga hantu bebinian. Rupanya berjalan-berjalan kehausan, ada sumur tapi dalam, tajun din ke sumur, minum sampai hilang dahaganya, kemudian naik ke atas melihat ada anjing kehausan. Dalam hadis itu anjing itu sampai memakan serangga tanah. Lalunya kesian melihat anjing kehausan, turun pulang melepas satu pakaiannya, dicibukakannya banyu, diminumkannya ke anjing. Fasyakarallah, Allah berterima kasih, taubatan nasuha husnul khatimah, sebab berbuat baik menginumkan air kepada anjing. Maka itu kebaikan apa aja kita lakukan. Makanya kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, Allah menyuruh kita hidup di dunia ini dua aja. Pertama, Allah menyuruh kita hidup jangan sedih hati, jangan susah hati. Apapun yang terjadi itu sudah kehendak Allah. Kita tinggal berdoa, kita tinggal bekerja, berusaha, namun ketentuan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kada bisa kita amun hendak berangkat umrah ke Makkah, banyak berdoa, berusaha, amalkan surah Al-Waqiah setiap malam. Setahun dah mengamalkan, kada berangkat, tambahi baca surah Yasin setiap malam. Setahun pulang kada berangkat juga, baca surat Tanah, jual. Duitnya setorkan. Nah, masalah berangkat itu urusan Allah. Apa yang terjadi jangan sedih hati. Untuk apa kita sedih hati? Jangan susah hati. Macam mana supaya jangan sedih hati, jangan susah hati tentang dunia? Dunia jangan diandak di hati. Aman tak? Bila dunia diandak di hati, begitu lumbus sakit hati. Coba lihat. Di televisi itu banyak artis. Contoh gampang, Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting itu bungas. Bida-bida tipis on bini kok. Mau kada percaya takon sesuatu dia. Memang mirip Ayu Ting Ting tuh, Ustaz Mael tahu banget. Bini ulun mirip Ayu Ting Ting kan Ustaz. Bukan ulun aja. Ketika Ayu Ting Ting menikah kemarin, ada tak kita orang Tamilahan yang terluka hatinya? Tidak ada. Tapi kalau orang yang kita cintai ternyata menikah dengan orang lain, laki-laki mana yang tak terluka hatinya? Kenapa? Karenanya diandak di hati. Dunia ini kalau diandak di hati, sakit hati. Maka bila dunia kada diandak di hati, kita kada susah hati. Ada duit, alhamdulillah. Kada ada berduit, nasib dah. Nah diapakan? Jangan sampai burung suwit, burung punai. Kada berduit, bini bermamai. Hari itu burung suwit, burung punai, banyak berduit, beranai. Kada usah sedih hati. Apa yang sudah terjadi itu sudah ada yang mengatur. Kehendak kita begini, tapi keputusan Allah lain. Kenapa? Karena kita ini kan jauh dengan Allah. Kalau orang-orang hebat, ya orang-orang hebat bilanya berdoa, terlintas saja bisa datang. Kita pirut muntong berdoa pada kabul-kabul. Ada di zaman dulu orang ini hendak sembahyang istisqa. Ada orang tua bernaung di bawah pohon kepanasan.
Bertanya, hendak kemanaan pian, hendak sembiang istisqa. Oh ya orang rame, pian ke sompat, pian tuha, berdiam di sini. Berdoa dari sini, jadi oh kaitokah jisidin ya Allah ya Tuhanku. Hujankanlah hari dengan berkah yang ada di dua mataku. Seketika menggerbau hujan, kan jadi semua istisqa. Terkejut orang, kenapa sidin nih maka kayak ini berdoa langsung hujan. Ternyata dua matanya pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia dekat hatinya dengan Rasulullah, maka Nabi hadir dalam mimpinya. Dia dekat dengan Allah, bercakap bertawasul pada kekasihnya. Ternyata lakas doa dikabulnya parah. Kita mun parah nyaman diinjam. Kita rumah bersebelahan, anak menjam tukol. Begitu kita berpadah injam tukol, hitungan detik mencangol tukol. Tapi kalau jauh, kawan di Sungai Salak menjam tukol 2 hari belum tentu sampai. Sehingga hanya pulang di pasar malam nang ngopi bersama tuh. Awak makan panjang bulu madang. Kenapa? Lah kita jauh. Kalau jauh ini bersabar ya hidup. Ada masjid doa langsung dikabul. Kata guru kita. Ada orang bertamu ke rumah tuan guru. Hendak ngetes saja bang. Jadi ya guru pian hendak makan apa? Sekalinya menyambat ulun hendak makan buah durian. Maka kada musim durian. Oja sidin hadangi setumat, aku membuka lalungkang. Buka sidin lalungkang, sorong tangan, hitungan detik, tarik 2 biji durian. Awaknya anak bergaya itu. Buka lalungkang, sorong tangan, belumut tangan kada bakal dapat durian. Paling tahi bohong. Kenapa? Kita jauh dengan Allah kayak apa? Ada orang kemarau lama, tuan guru mengembara ke sana ke sini. Singgah ke gua. Sekalinya ada hamba sahaya yang rupanya kada baik, sujud kepada Allah tapi lama. Didengarkan sidin, apa bacaannya? Ternyata suara keluar, kalau bahasa kita, ya Allah turunkanlah hujan karena hambamu sudah lama menantikan hujan. Kalau engkau tidak turunkan hujan, ya Allah, aku tidak akan mengangkat dari sujudku. Ternyata hujan narik. Ini jangan ditiru. Kalau kau ikannya jual lawas kemarau, ya Allah, bila pada hujan kada ku angkat sujud pas seminggunya hujan. Nah, mau sujud kenapa? Karena kita ini masih jauh. Ada kisah. Orang ini berdoa, ya Allah, berilah aku bini yang cantik jelita, tapi seorang perawat di rumah sakit. Awak sekolah SD kada tamat. Anak dapat bini perawat nang bungas pulang. Sekalinya tulah ke pasar membawa hundak melamun tajurem mbak imbah masuk rumah sakit. Begitu masuk rumah sakit dirawat beberapa hari, ternyata yang merawat wanita yang masih gadis, sehingga dia hari-hari bertemu berdua tuh sambil merawat. Rupanya akhirnya lama-lama perawat ini merasa nyaman dengan pasiennya. Pasien pun merasa dekat dengan perawat, merasa diperhatikan. Sudah wagas bulik saling bertukar HP, SMS-an, akhirnya menikah. Itu di hadapan saya sendiri terjadi. Di mana? Di film Indosiar juga. Tengah sidin di mana? Mana ada film. Rupanya Allah memberi apa yang kita butuhkan, tidak memberi apa yang kita pinta. Kenapa? Karena kita jauh dengan Allah. Maka itu kita sabar aja. Jangan sedih hati, tiwas kenapa maka beribadah kada murni banget karena Allah, masih tercampur-campur. Yang kedua, sibukkan waktu kita dengan ibadah. Sedikit lagi. Yang ketiga, amalan menuju surga supaya nyaman, hidup harus merendah diri. Nabi itu sadidal haya wat tawadu. Nabi bersangatan, pemalu dan rendah hati. Kemudian yang terakhir, jalan menuju surga, kasihi para aulia Allah, apalagi mengasihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mencintai Nabi ada jaminan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai aku, maka dia bersamaku di dalam surga. Maka itu Nabi menganjurkan. Ujar Nabi, addibu auladakum ala salasi khisal, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitih wa qiraatil Quran. Ujar Nabi, didiklah anak-anakmu
supaya mencintai sebanyak 3 macam perkara. 1, mencintai Nabi kamu. Kenapa mencintai Nabi? Ada jaminan. Kenapa begitu besar jaminan mencintai Nabi? Karena Nabi itu basyarun lakal basar. Nabi manusia, tapi kada sama dengan kita manusia. Boleh kita selidiki satu-satu. Nah, kita sebelum lahir berada dalam kandungan mama. Nabi itu juga berada dalam kandungan mama, cuman kada sama. Nabi berada dalam kandungan mamahnya, kada mengalihi kawitan. Mun kita ni hanya 3 bulan hamil kawitan, sibuk sudah mau sidin, uwa muntah nang sadih lagi melihat laki menjelujuk. Tuhok kita mengalihi kawitan. Nabi lahir, kita lahir juga. Nabi lahir kada mengalihi kawitan. Mama sidin kada merasa sakit, kita lahir mama bertaruh nyawa. Kita lahir, Nabi lahir juga, tapi kada sama. Nabi lahir sedikit pun tidak ada kotoran yang ada pada badan Nabi, tidak ada. Sampai wafat Nabi itu lalat kada berani hinggap di badan Nabi. Kita lahir penuh dengan kotoran, lalat belangganan, apalagi bisul pacah. Ada mau jauh taputar-taputar di situ pang lalat terbang. Kenapa? Karena kita ada manis dunia. Nabi bisa beludah, tapi kita juga bisa beludah. Tapi ludah Nabi kada sama ludah kita. Ludah Nabi bawa berkah, ludah kita bawa musibah. Kada percaya? Ludah kawan diga dah. Maka itu kada sama. Nabi hidup berperangai seperti perangai manusia, kita juga berperangai. Tapi perangainya Rasulullah khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi berperangai dalam pergaulan Al-Quran. Allah memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ternyata Nabi ini punya akhlak mulia yang sangat agung. Allah langsung yang memuji. Makanya bila kita ini dapat berakhlak mulia, karena akhlak mulia ada pada Nabi, maka kita juga akan menjadi mulia. Kenapa akhlakul karimah mulia? Karena inya ada pada badan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tujuan kita memperingati kelahiran Rasulullah, membaca tentang kepribadian Rasulullah agar dapat menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik dalam kehidupan. Orang yang bisa meniru akhlak Nabi ada 2 kemungkinan. Pertama, memang wataknya. Yang kedua, memang pergaulan. Cuman kata Imam Yusuf bin Asbad, orang berakhlak mulia seperti Nabi mesti ada tandanya sebanyak 10 macam, tersebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang ini akan disambung pada episode selanjutnya. Saya kira cukup ini yang dapat disampaikan. Lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.